Shalom Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang kali pertama hadir. Selamat datang dalam keluarga sendiri, pastikan ya Pak Bu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan berikan membagi yang visi misi di tempat ini, di gereja kita di sini. Ya, dan juga kami hendak berdoa jikalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan. Demikian juga buat Bapak Ibu yang di rumah, pastikan mengikuti acara ini. Sebentar selesai kita juga ada perjamuan kudus, siapkan ya cawan perjamuan kudus. Karena setiap kita bertemu ada perjamuan kudus seperti itu. Nah Bapak Ibu, pagi tadi saya sedikit galau. Sedikit galau karena saya berpikir minggu lalu berkhotbah, lalu saya gantung. Karena materi ini saya menganggap cukup penting ya, karena saya sedang mempersiapkan tulisan-tulisan itu. Dan ini juga buku dan pengajaran kita sama di gereja kita ini. Ya nggak jauh-jauh lah, seitu aja sih bahasannya. Ya kitab juga kan kitab yang dipakai gitu loh. Nah karena terdorong oleh satu hasrat pagi tadi saya menjelaskan lebih detail. Karena ada beberapa poin yang memang sempat saya buat itu menjadi apa ya, istilah orang itu bersayap dua, salah tafsir jadi masalah. Maka saya clearkan pagi tadi agak lambat sehingga nggak bisa selesai juga gitu loh. Bahkan ada yang berpendapat jadi mundur malah. Sebenarnya saya udah buka sampai ke poin perjanjian Kristus tinggal dilanjutkan. Tetapi bersyukur sore hari minggu lalu bagi Bapak Ibu yang mengikuti ya ibadah kemarin, saya sudah sempat bahas sampai kepada perjanjian Kristus. Nah, saya buka dulu tagnya. Hari ini saya janji kepada Bapak Ibu clearkan untuk anak-anak muda, buat Anda semua ya buat Anda Bapak Ibu yang hadir di sini maupun di rumah, perhatikan dan terutama berdoa. Ada ekspektasi yang tinggi bersama dengan Tuhan. Minimal ekspektasi Bapak Ibu itu memberi kontribusi spirit ya. Kalau kita dalam Tuhan itu ada spirit, ada energi. Buat saya sebagai pengajar. Ingat loh ke Bapak Ibu kalau lagi mengajar ya anak-anak ya. Biasanya anak-anak kalau kita ajar itu minim ekspektasinya. Yang ada cuma ketakutan dan penolakan, itu biasa ya. Itu namanya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu timbullah kita kalau nggak memiliki kesadaran yang penuh akan ada emosi. Dan anak itu tambah rugi karena emosinya orang tua. Dan ini rahasia dalam sebuah hubungan keluarga. Termasuk istri, termasuk suami. Kadang-kadang juga terjadi emosi. Kenapa? Memang tidak punya ekspektasi. Nah terkadang di dalam hubungan berelasi juga kadang-kadang kita tidak punya ekspektasi dalam berkomunikasi. Dan itu menimbulkan sebuah energi yang membuat kita terjadi emosinya emosi negatif. Karena bisa konflik dan sebagainya. Itulah sebabnya kita selalu dalam kondisi apapun hadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Keluarga, rumah tangga, suami istri, hadirkan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan punya pengalaman, apakah jalannya sudah lurus gitu? Enggak juga, seringkali juga ngalami namanya gesekan. Kan tapi kita tidak boleh menghalalkan gesekan itu sesuatu yang normatif. Oh nggak apa-apa, memang harus ada gesek-gesekan, betul. Tapi kalau seringkali gesek itu akan infeksi dan infeksi itu juga bisa jadi masalah. Lebih baik bisa dihindari, ya jauh lebih baik. Kalau tidak bisa dihindari, ya apa boleh buat kalau memang itu terjadi. Tapi semuanya itu bisa ditanggulangi kalau kita mengerti kebenaran. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Seringkali terjadi hal-hal yang tidak enak karena kita tidak mengerti. Contoh kalau Anda lagi keluar kota kemana, Anda akan mengalami banyak kerugian perjalanan karena Anda tidak hafal jalan itu. Tapi kalau Anda sudah biasa jalan secara memori namanya self-defense mechanism atau muscle memory. Itu kita bisa jalan tanpa harus banyak berpikir lagi, itu bisa sampai. Bahkan kadang-kadang kita diam aja, kenapa? Ada automatically memory kita. Apa sebab itu? Itu sebenarnya juga merupakan sebuah kecerdasan emosi. Itu baik juga sih ya. Maka dalam psikologi dibilang bawah sadar. Tapi bawah sadar bagus tuh, Anda makan juga bawah sadar ya. Nah itu sudah termemori. Dan sebenarnya itu lebih
Kalau kita sinkronisasikan firman Tuhan itu disebut ritual. Hidup ini semua usaha, semua kerja gitu loh ya. Nah, kita masih pada topik yang sama, yaitu hukum perjanjian Allah. Pak Bu, hukum perjanjian Allah, ini minggu lalu kita sudah bahas, saya tidak mengulangi lagi supaya sore ini saya bisa clear ya, saya nggak ngutang sama sore. Nah, tapi sebelum kita lanjut, tadi waktu lagi penyembahan tiba-tiba Tuhan juga memberikan suatu analogi buat saya. Kita di Kalimantan seringkali terjadi kebakaran hutan, ya kan? Terjadi kebakaran hutan. Terkadang kebakaran hutan banyak faktor ya, terutama memang ada faktor yang paling tinggi adalah faktor orang membuka hutan, bakar dan sebagainya ya. Tetapi kalau kita melihat sejarah, saya pernah tanya juga ke beberapa orang, terkadang ada beberapa daerah bukan karena akibat manusianya tetapi alamnya. Loh, Anda akan bertanya, kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau Anda pernah nonton film-film zaman dulu yang masih film perang atau film klasik ya, bagaimana mereka menyalakan api ya? Mereka menyalakan api biasanya yang paling mudah untuk meningkatkan pembakaran itu kalau kita menggunakan hukum termodinamika, itu material yang dipergunakan biasanya seperti kayak bambu dan sebagainya, itu kalau digesek itu menimbulkan panas api, ya besi, ya atau batu, ya diketok itu jadikan api. Nah, tetapi Anda mesti ingat ya, waktu itu benda digesek dengan kecepatan tertentu menimbulkan panas ya, itu termo namanya, panasnya pembakaran itu dan dia akan pindah. Nah, pemindahan ini butuhlah namanya alat pemindahannya untuk menyalakan api. Kalau digosok terus dia sudah panas, kalau tidak ada masanya, tidak ada sebuah masa untuk menampung jadikan api yang ada gunanya gitu loh. Ya, paham ya maksud saya ya? Ini agak sedikit teknik aja sih. Nah, Anda boleh coba ya ambil bambu digosok panas, tapi nggak jadi apa-apa. Maka di sekelilingnya mesti harus ada serbuk-serbuk kering yang mudah pemindahan api itu. Namanya itu bisa saja sebagai konduktornya gitu ya. Dia akan terjadi perpindahan kalorinya. Digosok, pindah ke benda atau massa itu nyala jadi api. Nah barulah kasih kayu dan sebagainya itu jadi bara. Nah biasanya kalau di hutan itu gesekan kayu yang terjadi oleh alam. Mungkin angin dan sebagainya. Dan itu juga terjadi percikan api. Akibatnya sekelilingnya ada benda-benda ranting kering itu nyala api juga. Dan bisa seperti itu dan kemungkinan potensinya juga lebih tinggi itu dulu-dulu ya. Ya kalau sekarang sih sebenarnya ada banyak faktor lain lah ya. Saya hanya memberikan sebuah analisa. Analogi ini untuk apa Pak Bu? Ya untuk hati kita. Pada saat kita meminta kita untuk mengaktifasi tentang Tuhan, kita mulai memperkatakan hadirat-Mu Tuhan. Itu kan perkataan mengaktifasi, berarti kita terpikir Tuhan dan hadirat-Nya. Waktu kita memperkatakan hadirat-Mu Tuhan, apa yang terjadi? Otomatis loh ya, pikiran kita secara manusia sadar, itu namanya mind-nya itu terbawa. Mindset kita mulai kesana. Nah, manusia normal, ya siapapun orangnya, kalau mind sudah masuk ke sana, maka dia berikan pengertian berdasarkan apa yang ada di dalam memori otaknya itu. Dia mengerti tentang keilahian karena banyak belajar, kecuali kalau Bapak Ibu nggak pernah baca kitab, cuma ngomong aja yang nggak terjadi apa-apa. Nah, waktu kita mengerti, berarti akan terjadilah namanya perubahan. Ya, perubahan apa? Dari perkataan energi itu akan berubah, jadi namanya ada transformasi, berubah menjadi api. Di mana apinya itu? Saat waktu kita merasakannya, itu sepertinya gesekan. Waktu kita merasakan feel itu seperti gesekan. Terjadi nyala nggak api? Nyala. Pertanyaannya, punya nggak masanya? Punya nggak bahan untuk menampung api itu menyala terus? Biarlah rohku menyala-nyala. Ada enggak? Nah, untuk materialnya itu sesuai dengan perkataan kita.
tadi apa? Lagu tadi gimana nyanyi itu? Bro Iwan, apa? Kudus gimana tadi? Ada kata kudus gak? Coba kamu nyanyi. Nggak apa-apa, teriak aja di situ nggak apa-apa kok. Kekudusan, artinya dia kudus, dia butuh material kudus. Nah, seharusnya sebagai manusia kita mulai, ya saya udah kudus belum ya? Kalau kita belum menguduskan hati kita, artinya Alkitab katakan sia-sialah hidupmu. Ibadahmu nggak akan membawa perubahan. Dan itulah kondisi kehidupan kekinian. Menjadikan ibadah hanya sebatas keagamaan, penyembahan hanya sebatas ekspresi ritualitas. Sesungguhnya Pak Bu, kalau kita mengerti feedback kembali ke masa lalu, semua agama sebenarnya mengajarkan kita tuh mengalami yang namanya transformasi supaya bisa api itu bisa dipergunakan untuk merangkai kehidupan ini. Ya, kalau kita bilang Indonesia negara kita, ya, sebelum merdeka Nusantara itu dipimpin oleh orang-orang yang memiliki spiritisme yang tinggi, lepas dari agama apapun ya. Kenapa? Karena mereka cerdas, strong, pandai berpikir dan juga pandai. Ini perjanjian Tuhan, ya kan? Nah, itulah sebabnya Alkitab katakan janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan. Artinya Tuhan menjanjikan manusia itu menguasai bumi loh Pak Bu. Ya kan, kejadian kan kemarin kita udah bahas ya, menguasai bumi itu janji Tuhan dan ini nggak pernah dibatalkan. Bisa kita menguasai bumi dengan apa? Dengan menghadirkan potensi alam yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kita diminta usahakan alam semesta ini. Nah, kata usaha itu kan sudah sering kita dengar namanya ibadah, ritual, ibadah. Kenapa? Aboda, ya, bahasa asli itu aboda artinya worship, ya, ibadah. Jadi dalam segala aspek kehidupan itu ibadah. Tuh. Itu pada mulanya sebelum jatuh dalam dosa gitu loh. Tetapi setelah jatuh dalam dosa enggak lagi ibadah, ya, bekerja, berpeluh, lelah sampai mati. Nah, itu setelah jatuh dalam dosa Pak Bu. Ya, jadi saya kira saya nggak mau ngulang sini lama-lama. Nah, Alkitab katakan justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia kepada Abraham. Minggu lalu kita bahas di sini, saya coba mendeskripsikan khotbah saya dengan tingkatannya begini. Saya memberikan pengertian perjanjian Allah. Jadi hukum perjanjian Allah. Karena apa? Pemahaman saya yang namanya perjanjian pasti ada hukumnya, ada konsekuensi logisnya. Semua apapun ya, janji nikah ada hukumnya. Ya. Alkitab katakan kalau nikah di dalam Tuhan itu tidak boleh diceraikan. Bahkan bangsa Israel, ya, orang Yahudi datang orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang politisi, orang yang memang mengerti firman Allah dan lebih cenderung kepada politisi, kepada keduniaan. Dia datang pada Tuhan, dia bilang loh, kok Musa kasih surat cerai? Kata Tuhan karena degilnya mereka, cerai. Pada sesungguhnya kan enggak boleh cerai. Nah, itu kan perjanjian kan? Itu perjanjian kudus tidak boleh diceraikan. Tapi kan orang suka gunakan satu ayat, ya, satu kalimat, kecuali zina. Nah, boleh tuh, zina boleh cerai. Seandainya suaminya berzina, istrinya boleh ceraikan suaminya. Kalau istrinya berzina, suaminya boleh ceraikan istrinya. Jangan dipotong dulu ya. Baca kembali lagi, ini bicara hukum Taurat. Kalau berzina hukumannya apa? Rajam mati, artinya cerai karena mati. Ambil contoh, si A berzina dan istrinya nggak usah ngajukan ke ke pengadilan, otomatis hukum agama, hukum Yahudi dirajam sampai mati. Ya berarti udah cerai kan? Ngerti nggak maksud saya? Jadi nggak usah berdalih dengan kutip dari imam, ada dua imam ya, tiba-tiba saya lupa namanya itu. Satu imam sana, imam sini, nggak usah lah ya, karena saya juga belajar, ya saya belajar sastra Ibrani dan saya diajarkan, maksudnya seperti itu aja.
Tetapi bagaimana di dalam perjanjian baru sesungguhnya? Ya memang ya, karena memang dalam hukum kasih karunia yaitu ada satu energi yang tak bisa dibatalkan oleh Allah, namanya apa? Allah Maha. Yang tidak bisa dibatalkan adalah perjanjiannya. Ya. Yaitu kasih. Kasih menutupi segala dosa. Boleh, bisa nggak kita marah-marahan? Bisa aja. Oh, saya nggak bisa cerai, nggak apa-apa. Akhirnya kita cerai, pisah ranjang. Kok jadi ini yang kita bahas ya? Barangkali ada yang lagi punya rencana itu kali ya. Jadi ini yang dibahas. Tetapi kalau Anda sudah menghadapi situasi seperti itu, artinya Anda telah mendukakan Roh Kudus di dalam dirimu. Penyembahanmu juga tidak akan ada. Artinya kamu menumpuk bara dalam hidupmu dan ini akan menjadi energi, menjadi runtutan ke anak dan cucu. Hati-hati keputusan. Itulah sebabnya kita di KPG bersyukur loh ya Tuhan membukakan bahwa pada dasarnya manusia itu yang menjadi kesadaran otoritas tertinggi adalah keputusan. Dan keputusan kita menentukan hidup kita. Oke ya. Nah, perjanjian kejadian kita tidak usah bahas ya. Tadi sudah singgung. Maka karena perjanjian kejadian yang oleh karena dosa sehingga ada akibatnya. Maka Tuhan setelah itu Tuhan memanggil seorang hamba Tuhan namanya Abraham. Dan Abraham itulah yang dipakai untuk menggenapi perjanjian kembali lagi ke perjanjian kejadian sebelum jatuh dalam dosa. Ya, Abraham itu dipanggil Tuhan, diberikan perjanjian Abraham namanya. Anda kalau kemarin sudah dibukain ya minggu lalu di Kejadian pasal 12 ayat 1, 2, 3. Saya bacakan aja. Jadi lebih baik, saya pikir ada sebagian yang belum. Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12. Berfirman Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sana saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu pertama pegang dulu. Anda harus memilih sebuah identitas hidup setelah kita keluar dari Taman Eden, diusir. Manusia seakan-akan tidak memiliki satu tempat kehidupan merepresentasikan kehadiran Tuhan, yaitu kerajaan Allah. Dan ini merupakan sebuah gambaran. Allah ingin menggambarkan kerajaannya di bumi ini. Maka orang yang diutus adalah Abraham. Jadi itu yang menjadi tujuan hidupnya Abraham. Adalah hadirnya satu kerajaan di bumi ini yang disebut kerajaan Allah yang gagal oleh Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Nah, kerajaan Allah ini yang disimbolkan sekarang ini ya, bukan Israel, yaitu adalah kerajaan yang pernah dipimpin Daud dan Salomo yang disebut kerajaan Israel. Selesai itu udah nggak ada kemerdekaan Israel sekarang, kalau nggak usah bahas, lah juga lagi ribut-ribut lagi ya. Nanti kita masuk ke ranah orang seperti itu. Tapi apa sih janjinya di situ dikatakan? Ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tuh. Artinya kan sama aja ya, kembali ke perjanjian kejadian kan ya. Kita akan jadi bangsa yang besar, menguasai langit bumi kok, menguasai udara ya, dan laut dan segala isinya sama aja. Nah inilah namanya perjanjian Abraham. Dan memberikan engkau serta membuat namamu masyhur ya. Artinya namanya itu dikenal. Ya, walaupun kecil tapi berpengaruh, kira-kira gitu ya. Siapa yang pertama kali kecil berpengaruh? Daud, ya. Dalam waktu tubuh kan dia kecil, tapi berpengaruh, ya. Filistin dikalahkan. Sekarang gini, Anda tahulah siapa dia ya. Kecil tapi berpengaruh dia. Digigit terus tapi nggak pernah runtuh. Dan engkau akan menjadi berkat, tuh. Jadi berkat. Ini janji Tuhan. Ini janji ini digenapi. Inilah kita lagi pakai beginian nih ya. Anda lagi Ini yang di rumah ini kan akses khotbah saya kan? Betul enggak? Ya itu kan ada media. Itu dari mana? Dari sana.
Ya kan? Dari sana semua. Maka itu berkati terus supaya lebih lancar, jangan dikutukin. Ya, aneh-aneh aja. Ya, itu orang-orang tertentu punya urusan, nggak usah kita ikut campur. Doakan aja. Kita masih pakai kok alat-alatnya. Ya, kadang-kadang kita orang bilang itu orang Teochew bilang apa? Cuita katat. lebih sopan ngomong gitu ya. Kalau ngomong satu lagi kita nggak boleh di mimbar katanya. Kalau di warung kopi boleh. Ya, ngerti kan? Cuita katat. Sebenarnya sih bukan katat. Artinya ngomong, ya mulut ngomong tapi kaki tendang. Itu enggak integritas. Nah, kadang kita ngoceh, marah-marah, tapi kita mau makan dia punya. Kan begitu loh. Itu apa ya? Saya kadang-kadang kalau pikir-pikir ngeri loh. Ya, kita punya image dengan orang itu negatif, kita ngomongin kan berarti kita mengaktifasi negatif. Tapi kita terima dari dia punya berkat. Coba Anda bayangkan. Ini kalau bahasa Tionghoa itu ya amsyong lah. Saya jadi emosi di sini ya. Nggak usah lah, lihat cepat-cepat. Oke, ya. Nah, Abraham adalah orang yang dibukakan kembali perjanjian seperti itu, Pak Bu. Lalu karena Abraham ini adalah bapa segala bangsa yang beriman, ya. Karena setelah itu maka digenapi sama yang namanya perjanjian hukum Taurat. Karena dalam perjanjian Tuhan dengan Allah dengan Abraham itu tidak didata di Alkitab secara hukum, ya, hanya sepintas karena dalam kitab Kejadian. Maka pada waktu di Gunung Horeb, gunung yang Tuhan, ya, permulaanlah kehidupan di dunia ini itu karena seorang Musa. Waktu di Gunung Horeb dia berjumpa dengan Allah. Nah, waktu perjumpaan dengan Allah, Musa melihat ada api di Gunung Horeb membuat dia punya daya tarik, Pak Bu. Dan begitu punya daya namanya aktivasi, dia berbalik ke sana, fokus ke sana. Dan apa yang terjadi di dalam api tersebut ada suara. Suaranya bilang apa? Akulah Allah siapa? Allah Markus Hidayat? Enggak. Allah siapa? Allah Abraham, Isa dan Yakub. Barang siapa yang mengaku mendapatkan mandat ilahi, dia nggak boleh keluar dari 3 ini. Karena rangkaian ini harganya udah final. Karena Tuhan yang pilih, bukan kita yang pilih. Tuhan yang memilih Abraham, Ishak dan Yakub. Karena pilih Abraham, lahirlah Ishak, lahirlah Yakub. Meneruskan 12 suku ini selesai. Maka waktu Musa yang berjumpa dengan Allah dan dia cuma mendapat mandat, tuliskan 10 hukum. 10 hukum yang disebut hukum perjanjian. Ya, yang kita tahu namanya tabut perjanjian. Itu menjadi simbol kehadiran Tuhan. Dari situlah Tuhan Musa berkomunikasi terus dengan Allah sampailah 600 sekian, 613 kalau cara tidak salah secara teologisnya, itu hukum perjanjian atau hukum Taurat. Merangkai semuanya buat Musa dengan bangsa Israel, maka dirilah kerajaan Israel dan akhirnya kita tahu bangsa Israel memang tidak bisa menjalankan hukum Taurat, sudah jelas membuka dan manusia tidak sanggup menjalankannya. Sampailah pada saat datangnya yang disebut perjanjian Kristus. Nah, kita baca perjanjian Kristus apa sih? Itu ada di dalam Galatia juga sebenarnya. Galatia pasal yang ke-3 ayat 27 sebetulnya ya. 27 mulai 28 sampai 29 karena saya tidak pakai ayatnya di sini. Kita baca aja. Dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus, yaitu tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada lagi hamba atau tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Semuanya adalah satu di dalam Kristus.
Nah, maka ada satu ayat yang terakhir itu 29. Dan jikalau kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, sebenarnya perjanjian Kristus itu tidak hanya sekedar bukan menganulir ya, menggenapi perjanjian hukum Taurat untuk bangsa Israel saja, tetapi perjanjian Kristus ini melingkupi perjanjian Allah di Kejadian kepada segenap umat manusia. Selesai ya, paham situ. Barang siapa percaya kepada Kristus, sesungguhnya orang percaya harusnya tidak memiliki, saya selalu menggunakan kalimat begini, realita Tuhan dalam hidup kita berdaulat dan berkuasa dan tidak ada lagi sekat, artinya tidak ada lagi namanya suku, ras dan agama. Seharusnya tidak ada. Yang ada cuma satu di dalam keilahian Allah. Jangankan melihat manusia, lihat alam saja kita harus punya cinta kasih. Itu ajaran yang sehat dong. Kalau tiap hari kita memberkati alam semesta. Pagi bangun Tuhan terima kasih untuk alam hari ini. Apapun yang ada saya berkati dalam nama Yesus. Begitu Anda keluar dari kamar panas banget dan Anda bilang apa? Terima kasih Tuhan. Tapi jangan Anda teriak-teriak panas lalu waduh. Nah, itu tambah panas itu. Dan panas itu pasti timbulkan penyakit buat kalian. Karena Anda menolak padahal Anda sudah berkati. Paham ya? Atau berkati apa lagi? Sepanjang hari berkati semua ya. Tuhan terima kasih, rumah tinggal terima kasih untuk kesehatan, untuk rambut, untuk hidung, untuk muka, untuk badannya, untuk perutnya, semuanya berkati ya. Doa seperti itu paling enak gitu ya. Tuh ngomong aja, nggak usah terlalu bertele-tele, berkati aja. Itu bagus sekali. Ya anak cucu diberkati aja. Dan atmosfer terbentuk seperti itu. Gak ada batasan lagi. Siapa yang membuat kita geram? Membuat kita kalau lihat mual gitu. Berkati, Tuhan berkati dia. Tatap mukanya, berkati terus. Terbentuk atmosfer yang clear. Sehingga kita punya ada feel pengen ketemu dan ngongkong-ngongkong. Itulah membuktikan kita sudah terima perjanjian itu. Oke? Nah, tahukah Anda di dalam perjanjian Abraham kita akan mendapatkan perjanjian kembali seluruh. Nah, sebenarnya ini paling indah perjanjian Abraham itu. Nah, perjanjian Abraham itu digambarkan oleh satu manusia ini. Di dalam Lukas pasal ke-19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, dia ngomong sama siapa nih? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Siapa ini orangnya? Halo, siapa? Dan ini adalah Jono. Hari ini Jono ulang tahun. Selamat ulang tahun John ya. Jangan kamu simpulkan Jono itu Sakyus loh. Dan Alkitab bilang Sakyus itu apa? Kaya. Sakyus itu orang yang kaya. Bilang kaya. Jadi Jono orang yang kaya. Yang satu lagi jangan diomongin. Oke, ini khotbah Jono dibawa-bawa lagi. Nah, ini gambaran bagaimana supaya kita ini bisa mengalami perjanjian Allah Abraham dalam kehidupan kita. Maka orang percaya itu disimbolkan seperti Sakyus ini loh. Sikap Sakyus itu loh. Nah, sikap Sakyus ini sebenarnya mengembalikan perjanjian Allah dalam Kejadian yang dikatakan waktu manusia ditempatkan di Taman Eden itu mengusahakan. Dan kitab ini saya jadikan sebagai edukasi di KPG. Kalau Anda baca kitab Lukas dari pasal 19 ayat 1 sampai 9, Anda ketemukan siapa itu Sakyus. Nah, sore ini saya hanya buka aja, tidak sama uraikan panjang-panjang. Yang pertama, Sakyus itu melihat Yesus. Artinya hidup ini ibadah. Apapun yang kamu kerjakan dalam Alkitab dikatakan abado, usaha itu ibadah. Nah, sekarang Anda buat apa saja, lihat Yesus. Anda merit, bilang suami saya itu Yesus yang berikan buat saya. Istri saya, Yesus yang berikan pada saya.
Jangankan Anda mau cerai, pikirkan cerai aja tidak akan Anda harus lakukan. Karena Yesus ada di situ, bukan ide kita. Kalau Anda usaha apa saja, Yesus yang kasih saya. Jangankan kita mau nipu, kepikir aja sudah gak boleh karena Yesus yang kasih. Tapi hari ini begitu banyak orang usaha cap-cap gome. Lama-lama jadi capek deh. Ya kan? Cap go, cap lak, cap cik, capek. Cap sana, cap sini, kira-kira begitu loh ya. Nah, maka itu dia Sakyus. Sakyus katakan lihat Yesus. Orang yang melihat Yesus pasti adalah orang yang ragu hidup sebagai manusia lama. Nah, Sakyus itu tahu. Ketika dia melihat Yesus, dia tinggalkan manusia lamanya. Dia nggak mau lagi di zona nyaman. Kan begitu kan? Udah, kalau KPG orang tahu lah ya. Tapi karena ini banyak yang nggak pernah ikut KPG, saya singgung boleh dong. Nah, lihat Yesus melepaskan diri dari hidup yang lama. Kalau dulu masih suka ngerokok, janganlah pakai dalil macam-macam. Kalau dulu masih suka maki-maki orang, masih bermusuhan adik kakak, masih bermusuhan sama orang tua, suami istri, udah nggak usah banyak cincong, tinggalkan semua itu. Tapi kalau masih mau di situ, berarti Anda sudah membelakangi Tuhan. Yang disebut apa? Homoni lupus. Gambar bukan imago Dei, gambar Allah, tapi gambar serigala. Anda nikmati kehidupanmu yang keras itu seperti serigala sedang mengisap darahnya sendiri, akhirnya mati sendiri. Mengerti maksud saya? Homoni lupus. Seharusnya kita adalah homoni imago Dei, gambar Allah. Lepaskan semuanya yang tidak berkenan. Yang biasa kalau ibadah suka telat, belajar enggak telat lagi. Yang biasanya doa rasanya malas, udah buang semua itu, jangan malas lagi gitu. Itu mulai. Mulai dari kapan? Mulai dari saat ini, mulai dari diri, bangkit katanya ya, bangkit berdiri. Lalu yang keempat, kembangkan terus. Ada motivasi dari dalam, jangan tunggu orang, jangan nyalakan gereja, jangan nyalakan mentornya, jangan nyalakan gurunya, jangan nyalakan orang tuanya, jangan nyalakan suaminya, jangan nyalakan istrinya, jangan salahkan siapapun. Bangkit, olah potensi dalamnya, niscayalah niatmu Tuhan memperhitungkannya. Amin. Yang kelima, apa itu? Rendah hati. Rendah hati itu mau dikritik. Saya senang loh. Hari-hari ini saya banyak orang kasih saya masukan. Bagus. Membersihkan diri menjadi apa? Tungku yang siap dibakar. Yang keenam apa? Terbuka. Sakyus terbuka loh. Guru, aku dulu ngerampas. Aku nggak bayar perpuluhan. Sekarang nggak bayar perpuluhan, cari ayat untuk mendukung diri. Ya. Saya pikir belajar sama orang dunia aja. Kemarin saya singgung soal Mansur itu. Dia malah bilang, sekarang aku belajar sama orang Kristen. 10% dia bilang. Dulu kalau kami cuma 2,5%. Kan saya tingkatkan 10%. Saya tambah diberkati. Tapi ada orang yang rajin di luar teriak sana, teriak sini. Sesat perpuluhan. Oke, saya gak suruh kalian bayar perpuluhan sini. Tapi saya ajarkan bahwa ini loh. Karena kita bermitra sama Allah. Kenapa tidak kita bayar perpuluhan? Alasannya kurang buat usaha. Anda telah mendustai dirimu sendiri. Yang terakhir, hidup benar. Ukuran benar itu bukan ukuran perasaan, Pak Bu. Perasaan terlalu banyak untuk kita merasakan. Ukuran kebenaran adalah Alkitab yang menunjukkannya. Siapapun boleh ngomong, terserah. Haknya dia ngomong apa saja. Tapi buat saya, omongan yang paling benar adalah Alkitab. Tak usah banyak diterjemahkan. Kata Tuhan cuma satu. Pertanyaan saya, siapakah kita? Saya manusia. Kenapa ada manusia? Karena ada Allah. Siapa Allah? Karena kasih. Manusia dengan Allah satu kesatuan di bumi ini. Berarti manusia adalah manusia kasih. Pertanyaan saya, sudahkah Anda jadi manusia? Sudah. Adakah kasih? Kalau belum, bukan manusia. Lupus, serigala. Paham? Halo, kok jadi tegang? Kalau manusia kepunyaan Allah, berarti manusia yang diwariskan oleh Allah. Seperti Abraham, yaitu kasih. Mari bangkit berdiri.